Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengingatkan kita semua terhadap salah satu kegiatan yang pasti pernah kita lakukan dalam seumur hidup kita, walaupun itu hanya satu kali atau bahkan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Mari kita simak di antaranya dari sekian banyak kegiatan itu. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kalian pasti pernah melakukan hal terhadap mie kuah, yaitu salah satunya dengan cara merebusnya. Ya sudah pasti direbus lah, masa dibuang. Kadang kita juga melakukan freestyle terhadap mie ini, yaitu memakannya langsung tanpa merebusnya terlebih dahulu. Tapi yang saya maksud sebenarnya ini sangat amazing sekali, memakannya langsung tanpa dituangkan ke sebuah mangkok. Yang kedua, penyajiannya tepat sekali, akan tetapi tunggu sebentar. Minyak disangguan anjir, terus tambah mang terus. Mungkin ini sesuai keterangan, yaitu 4 sehat 5 sebeh. Next, cara menyeduh susu yang legendaris, yaitu diaduk menggunakan cangkangnya. Sangat kreatif sekali. Apakah kalian pernah melakukan hal ini? Jika kalian dihadapkan dengan aqua gelas dan sedotannya, maka kalian akan membuka aqua gelas itu dengan cara menggigitnya. Enggak tahu kenapa, padahal fungsi sedotan itu untuk membuka aqua gelas tersebut. Beralih ke cemilan, saya rasa kalian semua tahu cemilan yang satu ini. Ya betul, ini namanya cemilan Bambang. Cara makannya ada yang langsung dan ada juga yang dipretelin. Mulai dimakan dulu toppingnya sampai habis, dan setelah itu baru dimakan wafernya. Dan seharusnya ini bukan Bambang ya, harusnya ini kue top. Tapi berhubung saya tadi ke warung tidak ada kue top, saya beli aja yang Bambang. Setelah makan-makan tentunya perut jadi kenyang dan memaksa kita untuk nongkrong di WC. Rasanya sepi sekali jika hanya nongkrong saja, tambahin saja kegiatannya dengan main HP atau merokok untuk perokok. Dan tahu-tahu pas keluar udah dimarahin Umi karena nongkrongnya terlalu lama. Untuk menghindari omelan Umi, setelah selesai nongkrong langsung saja dilanjutkan ke mandi. Pas udah selesai mandi, lupa handuknya gak kebawa. Terpaksa deh manggil Umi lagi. Dan akhirnya diomelin juga, double lagi domelinnya. Next, biasanya ini dilakukan setelah kegiatan berat. Haus, pergi ke dapur, di meja nggak ada gelas, adanya cuma rantang, tuang aja langsung airnya. Terus minum deh. Bahkan ada juga yang nekat freestyle terhadap minum ini, yaitu dengan cara langsung diangkat ketelnya untuk dituangkan ke mulut langsung airnya. Tapi saya sarankan ini jangan dilakukan ya, ini tidak baik. Tapi pernah ada yang melakukan seperti ini. Ngopi, enak sekali sih kalau ngopi segelas sendiri tapi rame-rame. Tapi kalau segelas rame-rame pasti nyari posisi gelas yang belum terjamah oleh mulut orang lain. Dihadapkan dengan satu kue cemilan dan 2 minuman. Nyelupin kue ke kopi sudah biasa. Dan betul, ini dia yang pernah kita lakuin, nyelupin kue ke air putih. Rasanya tidak kalah mantap, betul kan? Sudah bisa menebak ini mau ngapain? Betul, ini mau motong kuku. Hal yang lumrah motong kuku itu dengan gunting kuku. Tapi beberapa faktor memaksa kita untuk memotong kuku pakai silet, pakai pisau, pakai arit, bahkan pakai samurai. Mungkin dengan alasan tidak ada gunting kuku atau tidak bisa menggunakan gunting kuku. Menggunting kuku itu intinya merapihkan kuku. Tapi suka ada kegiatan tambahan, yaitu ngambulan tai kuku atau kekeongen, sejenis penyakit yang ada di kuku. Wanginya mengalahkan wangi parfum. Wangi sekali. Rasanya ngantuk. Tapi jangan lupa atur alarm dulu.
baru deh tidur siang. Selang beberapa jam tidur siang, tibalah alarm itu berbunyi. Terus kita bangun hanya untuk matiin alarm, dan anehnya malah tidur lagi. Ini dia, gebergan pantau oleh Umi. Alarm legendaris, namun sayangnya itu hanya dulu, tak digubris sama sekali. Kalah saing sama dering notif chat atau call dari si dia. Meski begitu, si dia telat ngebanguninnya. Wih, good people. Namun yang dimaksud adalah Umi pasti ngebangunin tepat waktu. Akibat tidak bangun pas dibangunin Umi, sholatnya jadi diakhirkan. Karena menurut keterangan, mengakhirkan atau melalaikan waktu sholat itu sangat berbahaya. Apalagi sampai meninggalkan sholat, itu sangat dosa besar sekali. Itulah diantara dari sekian banyak kegiatan yang dimaksud. Pertahankanlah jika membawa kebaikan, dan segera tinggalkanlah jika membawa keburukan. Karena resiko bukan ditanggung sama tukang es cendol, tapi ditanggung oleh diri sendiri. Waspadalah, waspadalah.